Sebenarnya apa sih yang menjadi landasan berpikir Presiden Prabowo? Dalam penelusuran kali ini, kita akan coba bedah filosofi dan strategi inti beliau yang kita sarikan dari perbincangan mendalam di Mata Najwa bagian pertama. Tujuannya simpel, supaya kita semua paham kenapa sebuah kebijakan itu diambil. Oke, ini dia peta jalan kita untuk hari ini. Kita bakal mulai dari fondasi berpikirnya, filosofi intinya. Terus kita lihat gimana itu diterapkan ke transformasi ekonomi, lalu ke cara menavigasi isu-isu domestik, peran Indonesia di mata dunia, dan terakhir kita rangkum semua jadi satu visi utuh ke depan. Langsung aja kita mulai. Nah, semua itu berawal dari sini, si vis pacem parabellum. Kalau mau damai, ya harus siap perang. Pepatah Romawi kuno inilah yang jadi kunci buat kita ngebuka cara pandang Presiden Prabowo yang sangat realis. Beliau sendiri menyebut pendekatannya ini sebagai mazhab akal sehat. Sederhana kok, fokusnya tuh ke hal-hal yang paling dasar. Sebuah negara itu harus wajib bisa memenuhi kebutuhan pangan dan energinya sendiri. Tanpa dua hal itu, ya lupakan soal kemandirian yang sesungguhnya. Konsep yang umurnya udah 2500 tahun ini, perangkap Thucydides, ternyata masih relevan banget. Ini yang menguatkan keyakinan beliau bahwa dalam panggung politik dunia, naif itu bahaya. Kekuatan nasional itu bukan pilihan, tapi syarat mutlak untuk bisa bertahan hidup, dan, ironisnya, untuk menjaga perdamaian. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya filosofi kemandirian tadi diubah jadi aksi nyata? Nah, jawabannya ada di sini, transformasi ekonomi radikal. Strategi ekonominya jelas banget. Ada 3 langkah yang mungkin sering kita dengar. Hilirisasi. Intinya tuh simpel. 1. Stop jual bahan mentah gitu aja. 2. Kita olah sendiri di dalam negeri. 3. Dengan begitu kita ciptakan lapangan kerja yang berkualitas di sini. Tujuannya, biar nilai tambahannya, biar keuntungannya, itu semua tetap ada di Indonesia, bukan terbang ke luar negeri. Dan ini nih, salah satu contoh paling konkret dari pendekatan akal sehat tadi. Menurut beliau, angka fantastis 308 triliun rupiah ini adalah jumlah yang berhasil dihemat di tahun pertamanya. Caranya, dengan memangkas habis-habisan apa yang beliau sebut sebagai birokrasi yang boros dan korup. Ini bukti nyata perang melawan inefisiensi. Oke, jangan pusing sama istilah ICOR. Anggap aja ini rapor efisiensi ekonomi. Angka 6,5 buat Indonesia itu artinya gini. Untuk setiap pertumbuhan ekonomi yang mau kita capai, kita butuh modal yang jauh lebih besar dibanding negara-negara tetangga kita. Mesin ekonomi kita boros. Nah, inilah masalah inti yang ingin beliau perbaiki. Tapi visi ini kan tidak cuma soal ekonomi atau duit. Gimana filosofi yang sama diterapkan untuk menghadapi masalah-masalah pelik di dalam negeri? Yuk kita lihat. Presiden Prabowo sering banget menyoroti satu penyakit lama, budaya asal Bapak Senang atau ABS. Beliau bahkan cerita pengalamannya waktu masih di militer, ada helikopter jatuh tapi nggak ada yang berani lapor ke beliau. Kenapa? Ya karena takut bawa kabar buruk. Menurut beliau, budaya menutupi kenyataan inilah akar dari banyak masalah besar. Nah, pas ditanya soal isu sensitif kayak serangan terhadap aktivis, respons beliau itu punya 2 sisi. Di satu sisi, beliau menjamin penegakan hukum. Tidak akan ada impunitas katanya. Tapi di sisi lain, beliau juga mengingatkan untuk waspada karena bisa jadi ada operasi bendera palsu yang sengaja dibuat untuk memojokkan pemerintah. Terus, kalau filosofi pribadinya gimana? Ternyata sederhana banget. Kalau kamu bisa bantu banyak orang, bagus. Kalau nggak bisa, bantu 1 orang saja cukup. Kalau itu pun nggak bisa, minimal jangan menyusahkan hidup orang lain. Dan ini bukan cuma kata-kata loh. Kisah Yamisa, anak perempuan dari Nias yang videonya minta jembatan jadi viral dan langsung direspons oleh beliau, itu jadi bukti nyata aksi dari filosofi ini. Oke, dari urusan dalam negeri, sekarang kita geser ke panggung yang lebih besar, panggung dunia. Gimana pendekatan yang pragmatis dan realistis ini bekerja saat dihadapkan pada krisis geopolitik yang rumit? Kisah keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza itu contoh yang pas banget. Ini soal pragmatisme. Awalnya Indonesia setuju untuk terlibat. Kenapa? Karena ada potensi strategis. Ada jalan menuju kemerdekaan Palestina di sana. Tapi, begitu situasinya berubah, begitu konflik baru meletus dan kondisinya jadi nggak menguntungkan, Indonesia nggak ragu untuk bilang, oke, kita tunda dulu. Dan perlu diingat, partisipasi Indonesia itu nggak pernah tanpa syarat. Ada batasan-batasan yang jelas. Misinya harus di bawah bendera PBB, nggak boleh ikut-ikutan aksi militer, apalagi melucuti senjata Hamas. Fokus utamanya 1, melindungi warga sipil dari pihak manapun. Ini semua demi menjaga netralitas dan kepentingan nasional kita. Oke, setelah kita lihat dari ekonomi, domestik, sampai diplomasi, sekarang gambaran besarnya mulai kelihatan kan? Coba kita rangkum lagi apa aja pilar-pilar utama dari filosofi pemerintahan ini. Jadi ada 4 benang merah yang selalu muncul.
Pertama, realisme yang didasari oleh pelajaran sejarah. Kedua, kemandirian yang pragmatis. Ketiga, gaya kepemimpinan aksi langsung yang menerabas birokrasi. Dan keempat, transformasi ekonomi. Nah, keempat pilar ini saling terkait dan membentuk satu pandangan dunia yang utuh yang jadi kompas untuk setiap kebijakannya. Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas. Untuk menjalankan sebuah visi transformasi yang radikal seperti ini, tantangan terbesarnya ada di mana? Apakah di mengubah sistem, mengubah undang-undang dan peraturan, atau tantangan yang jauh lebih berat adalah mengubah budaya dan kebiasaan yang sudah mendarah daging selama puluhan tahun? Mana yang lebih sulit, menulis ulang peraturan atau menulis ulang cara berpikir sebuah bangsa?